Bapak Ibu yang di atas, boleh lambaikan tangan. Halo, selamat pagi. Kita ada di sini mengucap syukur buat Tuhan. Hari ini Tuhan jadikan, satu hari lagi Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Dan hari ini sangat spesial karena kita merayakan peringatan ulang tahun gereja kita yang ke-31. Tema kita hari ini adalah Keep Moving. Saya ada di sini sejak panggung gereja masih menghadap ke sana. Dan saya termasuk salah satu orang yang masih dibaptis di kolam di sini. Dulu di sini ada kolam dan saya dibaptis di sini. Dan sekarang sudah seperti ini. Sungguh besar kasih karunia Tuhan buat kita semua, buat gereja Tuhan, buat hidup Bapak Ibu semua, buat semua orang yang telah menabur di gereja ini dalam doa dengan kekuatan dan juga dengan segala hal, ide, dengan segala keputusan. Dan hari ini kita merayakan 31 tahun GSJA Filipi Klaten. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Mari berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Engkau jadikan. Kami bersuka cita atas hari ini. Satu hari lagi Engkau tambahkan dalam hidup kami. Satu hari lagi Engkau tambahkan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih buat setiap orang yang sudah menabur bagi gereja ini dalam doa, dalam segala kekuatan, dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan Engkau menjadikan gereja ini Tuhan. Kau pakai gereja ini Tuhan sebagai alat-Mu untuk mendatangkan jiwa-jiwa, untuk menyiapkan jiwa-jiwa, menyongsong Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati gembala sidang kami dan juga Bapak gembala sidang kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala hikmat yang Tuhan curahkan. Kami bersyukur untuk 31 tahun ya Bapa. Kami masih melihat bahwa Engkau bekerja terus dan kami akan terus keep moving. Kami terus bekerja, kami terus belajar untuk maju. Kami terus bergerak Tuhan. Dan kami melihat bahwa tangan Tuhan selalu menyertai gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita hari ini. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menolak setiap hal yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dan kami menerima setiap hal yang berasal dari Tuhan, kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru, rema yang baru kami terima pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Lagu pertama boleh ditampilkan liriknya. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk membaca sama-sama. 1, 2, 3. You give me the joy like a river. You give me that mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace like never before. There's nobody like God. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Woo.
Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Sampai ke akhir hidup kami, Tuhan pasti menolong kami. Karena Engkau Tuhan yang setia, kami sudah melihatnya Tuhan. Hari ini 31 tahun GSCA Filipi. Semua karena kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan mencintai jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di sini. Tuhan mengasihi Klaten. Kota ini ada di hati-Mu Tuhan. Tanda bahwa Engkau setia. Dan terlebih daripada itu Tuhan, Kau mati buat kami. Karya yang sempurna. Kami menerima itu Tuhan. Secara pribadi Engkau mengasihi kami. We love you Jesus. We love you Abba Father. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan yes kepadaku. Tuhan yang menolongku, yes, di masa lalu. Kau Tuhan yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau Tuhan yang
bersyukur. Tiada alasan bagiku untuk tak bersyukur Tuhan. Syukur, syukur, mari bersyukur. Syukur Tuhan, syukur buat kasih-Mu, syukur buat cinta-Mu. Tiada alasan untuk tak bersyukur, tiada alasan untuk mengeluh. Syukur Tuhan, sebab hidupku di tangan-Mu. Syukur Tuhan. Biar setiap hari kami menaikkan syukur atas apapun. Biar kami terus percaya bahwa hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami aman Tuhan. Sampai akhir zaman Kau menyertai kami, Kau menyertaiku. Hirabayasye.
terus melihat Tuhan, pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus percaya bahwa semuanya indah pada waktu-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Tiada alasan bagiku untuk mengeluh, tiada alasan bagiku untuk tak bersyukur, karena ku tahu hidupku di tangan-Mu, semuanya indah pada waktu-Mu. Tiada alasan bagiku untuk mengeluh, tiada alasan bagiku untuk tak bersyukur, karena ku tahu hidupku di tangan-Mu, semuanya indah pada waktu-Mu. Tiada alasan bagiku untuk mengeluh, tiada alasan bagiku untuk tak bersyukur, karena ku tahu hidupku di tangan-Mu, semuanya indah pada waktu-Mu, semuanya indah pada waktu-Mu, semuanya indah pada Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sampai di sini Engkau sudah menolong kami. Kau Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk mengeluh tentang hidup ini Tuhan. Karena kalau kami melihat pengorbanan-Mu di salib yang luar biasa, kami tahu bahwa semua telah Engkau sediakan bagi kami pada waktu-Mu yang terbaik. Tuhan, terima kasih untuk 31 tahun penyertaan-Mu. Terima kasih gereja ini masih berdiri sebagai saksi sejarah bahwa alam maut tidak dapat menguasai gereja Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami, ajarilah kami, nyatakan isi hati-Mu, berkati kami, pulihkan kami, teguhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tuhan sangat luar biasa. Saudara, saya mempersiapkan firman Tuhan ini Sebelum saya ingat kalau kita itu ada ulang tahun, ya. Bisa tolong pointer saya? Di situ ya? Ya. Ya. Saya bahkan lupa, jadi ulang tahun gereja Filipi itu di tanggal 31 Agustus. Karena tanggal 31 Agustus, bukan 31 tahun yang lalu. Tanggal 31 Agustus, kenapa tanggal 31? Karena pas tanggal 31 pertama kali kita beribadah di tempat ini. Nah, itu walaupun kondisinya waktu itu masih batu bata ya, tembok-temboknya masih gedek ya. Itu kita memulai ibadah kita di tempat ini. Nah, waktu worship leader mengatakan bahwa ulang tahun ke-31, saya tuh ragu-ragu, saya pikir enggak keliru ya. Lalu saya coba hitung lagi,
Benar saudara, 31. Dan ternyata dari 31 tahun itu 28 tahun itu saya sudah ada di sini ya. Dan terima kasih saudara setia kepada gereja ya. Dan saudara belum bosan lihat saya juga tidak bosan ketemu saudara. Sudah 28 tahun kita kumpul terus, kita ketemu terus. Nah, saya menyiapkan firman Tuhan ini sebelum saya menyadari bahwa ini ternyata ulang tahun gereja ya. Dan memang ini pesan datangnya dari Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa ya. Judulnya adalah bergerak, terus bergerak sama-sama 1 2 3. Ya, keep moving ya. Terus bergerak, keep moving. Hari Minggu yang lalu waktu saya sedang berdoa di Menara Doa siang hari dan saya sedang bergumul tentang banyak hal. Dan kemudian tiba-tiba di dalam diri saya, di dalam hati saya seperti ada suara yang keras sampai saya mengulangnya berkali-kali. Keep moving, keep moving, keep moving. Saya berteriak-teriak, keep moving, keep moving, keep going, keep going, keep moving, keep moving. Sembari bercucuran air mata. Saya percaya Roh Kuduslah yang menaruh pesan itu di hati saya bahwa secara pribadi kita harus terus bergerak, kita harus terus bergerak dan memastikan bahwa bergeraknya kita itu ke depan. Say yes. Amin. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara semua jemaat Filipi Klaten. Kita baca ayat-ayat ini dulu saudara dalam Ezra pasal 4 23 ya sampai 24 aja ya, 23 dan 24. 1 2 3. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu untuk menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius Raja negeri Persia. Kalau kita mundur sedikit kita akan menemukan catatan bahwa ketika Kores Raja negeri Persia yang berkuasa pada waktu itu sebetulnya bukan saja dia Raja Persia, dia juga Raja Babel, dia juga Raja Mesir, dia Firaun Mesir. Jadi pada waktu itu Persia kekuatannya sangat luas meliputi kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan sehingga dia dijuluki sebagai Kores yang agung ya, Kaisar Iran ya, Persia ya. Dia memiliki kekuasaan yang sangat besar ya. Nah, mereka mengatakan dia adalah raja yang menguasai seluruh 4 penjuru dunia di masa itu. Dan salah satu hal yang dikenal dengan raja ini adalah dia memiliki saudara, dia menghargai tentang budaya bangsa-bangsa. Dan itulah mungkin salah satu dorongan yang menyebabkan dia memerintahkan orang Yahudi untuk pulang ke tanah air mereka dan membangun bait suci. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhanlah yang menggerakkan Kores. Katakan menggerakkan. Tuhan itu adalah Tuhan kegerakan. Say yes. Dan kalau saudara baca bukan saja Kores, tetapi Darius, tetapi juga Ahasveros, Artasasta. Siapa yang menggerakkan mereka? Tuhan menggerakkan mereka. Pada waktu Tuhan menggerakkan Kores untuk menyuruh orang Israel pulang ke tanah leluhur mereka, ia juga menggerakkan tetangga-tetangganya supaya bermurah hati kepada orang Yahudi sehingga mereka pulang itu tidak tangan kosong. Jadi tetangga-tetangga itu hatinya digerakkan Tuhan sehingga mereka memberikan bekal, bukan lontong, bukan nasi kucing, mereka berinya emas perak. Jadi kalau Tuhan yang menggerakkan, juga emas, juga perak, juga apapun bisa datang ke dalam hidup saudara. Karena beliau adalah Tuhan yang menggerakkan. Permisi.
ya. Namun pada waktu mereka mulai membangun bait suci, datanglah masalah, ya. Tantangan mulai datang. Dikatakan dalam ayat 23, maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan pada Rehum dan Sinsai Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu dan menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius Raja negeri Persia. Lalu di pasal 6 saudara lihat bagaimana pekerjaan itu dimulai kembali. Saudara, yaitu pada suatu hari ketika Tuhan juga memakai 2 orang nabi, yaitu nabi siapa saudara? Hagai dan Nabi Zakaria. Betul saudara? Jadi sekali lagi saudara perhatikan, Tuhan itu Allah yang menggerakkan. Dia bisa menggerakkan atasan saudara untuk mengasihi saudara. Dia bisa menggerakkan rekan-rekan bisnis saudara untuk berbaik hati kepada saudara. Dia juga bisa menggerakkan hati pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada gereja. Beliaulah Tuhan Allah lah yang menjamah Bapak Menteri Agama, sehingga kita mempunyai Menteri Agama yang sangat diberkati Tuhan, yang sangat nasionalis, yang sangat luar biasa. Bisa kasih tepuk tangan. Tuhan dapat melakukan apa saja. Tuhan bisa menggerakkan pembeli-pembeli pergi ke toko saudara. Tuhan dapat menggerakkan para pejabat pemerintah untuk menolong saudara, melancarkan urusan pajak-pajak. Say yes. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang menggerakkan. Jadi saudara, ketika mereka diancam, saya melihat bahwa cara iblis tidak ada yang baru, masih sama. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya di pasal 4 ya, bahwa musuh-musuh Yahudi ini apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba untuk melemahkan semangat orang-orang yang sedang membangun. Mereka berusaha, awalnya mereka datang, mereka katakan kami mau ikut. Namun ketika Serubabel dan rekan-rekannya tidak mengizinkan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai mengancam, mereka mulai memfitnah. Mereka mengatakan ini ada satu bangsa, mereka sedang membangun kotanya. Jadi nanti ketika kota ini selesai dibangun, maka mereka akan memberontak dan tidak bayar pajak. Saudara tahu itu fitnah. Karena rumah Allah belum selesai, belum ada tanda apa-apa, tetapi orang-orang ini sudah memfitnah bahwa nanti mereka nggak bayar pajak. Kapan ya? Belum saudara, belum terjadi. Jadi cara iblis selalu sama, berusaha untuk melemahkan semangat. Bukankah kita sangat mudah untuk patah semangat, betul saudara? Untuk menjadi ciut nyali, kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan dorongan. Dan iblis selalu mengatakan kepada kita bahwa engkau tidak mungkin untuk bisa melakukan ini dan itu. Engkau tidak mungkin berhasil. Sudahlah, lupakanlah. Ini pandemi, ini COVID, masih akan 10 tahun lagi. Sulit. Semua yang saudara akan ditunjukkan oleh iblis adalah kesulitan. Saudara bangun ya, siapa bangun lebih pagi dari saya? Saya 1:30 subuh sudah bangun keramas. Jadi kalau saudara bangun lebih siang, saudara tidak boleh tidur ya. Saya belum mengantuk. Nanti sampai sepanjang hari dengar. Hati saudara itu adalah tanah ya. Saudara ikuti kelasnya praise and worship. Caranya setan mencuri firman dari saudara adalah mengalihkan konsentrasi. Bisa membuat saudara mengantuk, atau sembari saudara dengar firman, saudara juga buka buku yang lain, buka HP dan saudara mulai browsing atau menjawab WA. Itu caranya. Dan karena itu firman ini tidak akan tumbuh di hati saudara. Dan saudara rugi besar. Ya, oke? Jadi bangun ya, tidak boleh tidur. Saya bangun sangat subuh ya pagi hari ini. Jadi saudara tidak boleh mengantuk ya, harus bangun. Harus buka mata lebar-lebar dan konsentrasi ya.
Jadi cara iblis itu selalu sama. Ia membuat kita lemah, ia mengintimidasi, memfitnah sesuatu yang jahat, bahkan dengan kekerasan mencoba menghentikan, dan akhirnya berhenti. Saudara tahu berapa lama? Ada 15 tahun lamanya pembangunan itu berhenti. Stop, tidak ada pekerjaan apa-apa. Dan selama mereka berhenti bergerak, tidak ada satu apapun kegerakan yang terjadi. Mengapa kita harus bergerak? Mengapa saudara harus terus bergerak? Karena bergerak adalah tanda kehidupan. Say yes. Kalau saudara tidur dengan pasangan saudara dan satu waktu saudara bangun, saudara lihat nggak obah sejak tidur semalam miring ke kiri, tetap miring sampai pagi ke kiri, mungkin sudah tidak ada. Karena tanda kehidupan adalah bergerak. Setuju amin saudara? Saudara lihatin seorang alat negara, polisi, polwan yang berdiri di perempatan jalan. Itu saudara, dia membawa otoritas yang besar, mewakili negara, berdiri mewakili hukum. Saudara tidak bisa melawannya, benar enggak ya? Saudara tidak boleh nekat melawannya, karena saudara akan kena pasal. Saudara tidak bisa berani melawannya, karena dia berdiri, dia bergerak, dia menjalankan tugas atas nama negara. Kecuali kalau saudara satu hari bisa saudara menginjak-injak polisi atau polwan pada saat apa? Polisi tidur. Polisi tidur, polwan tidur itu saudara ya, saudara lindas nggak apa-apa. Kalau saudara perhatikan orang yang mengalami stroke dan tidak bisa, mobilnya tidak bisa bergerak sama sekali. Saudara tahu, lama kelamaan itu bagian tubuh kakinya akan mengecil. Ya, dia akan kecil, bagian-bagian tubuh yang lain menjadi kecil. Walaupun dikasih makan, tetap saja tidak bisa besar. Kenapa? Karena tidak bergerak. Karena dia pasif. Dan kalau seorang yang mengalami kelumpuhan dan terus berbaring di posisi yang sama, maka lambat laun bagian-bagian tubuh tertentu akan luka. Katakan luka. Dan problem terbesar orang-orang yang mengalami stroke yang tidak bisa sembuh adalah mereka tidak mau bergerak. Kenapa mereka tidak mau bergerak? Oleh karena sakit. Katakan sakit. Tapi saya berkata kepada saudara, abaikan semua rasa sakit. Jikalau rasa sakit itu menghasilkan nasi di atas meja. Say yes. Abaikan semua rasa sakit. Jikalau rasa sakit pengorbananmu itu memelihara keluargamu. Abaikan semua rasa sakit. Jikalau sakit itu menyediakan masa depan cemerlang bagi anak cucu saudara. Say yes. Kalau tidak mau sakit, tidak bisa. Kegerakan itu akan memaksa kita untuk harus berkorban, saudara-saudara. Katakan berkorban. Kita tidak bisa menunggu sampai segala sesuatu berlalu. Karena kita tidak tahu kapan berlalu. Minggu lalu saya berkata kepada saudara, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Hidup bukan tentang menunggu sampai badai berlalu, tetapi belajar untuk menari di tengah hujan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Mengapa kita harus terus bergerak? Karena bergerak itu adalah tanda kita masih hidup. Begitu kita berhenti bergerak, kita sudah selesai. Harus terus bergerak. Karena kalau kita tidak bergerak, kita bisa lapar. Betul saudara? Kalau tidak bergerak bokek. Kalau bokek jangankan teman, setan pun pura-pura gak kenal, tahu enggak?
Betul dah. Jangan cuma teman, setan aja pura-pura gak kenal kalau sampai sudah bokek, saudara. Jadi jangan mager ya. Saudara bilang, oh aku mager, ini bukan karena malas, cuman sedang menerapkan mode hemat energi. Enggak, saudara harus terus bergerak. Tidak usah dihemat energinya. Setiap kali saudara lepaskan, yang baru datang dalam hidup saudara. Say yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saya gembira bahwa justru di tengah pandemi lah saya tulis buku saya yang kedua. Di tengah pandemi lah saya masuk satu dunia yang asing bagi saya, yaitu YouTube, saudara. Dan progresnya sangat baik. Sungguh luar biasa. Karena saya mau terus saja bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Karena saya berpikir tentang masa depan. Saya mau terus bergerak, terus bergerak, terus bekerja, terus bekerja. Begitu kita berhenti, kita sudah selesai. Baca sama-sama 3. Air bergerak, burung terbang, awan berarak, pohon bergoyang, angin berhembus, tanda kehidupan masih berlangsung. Semuanya bergerak. Jadi kita harus terus bergerak. Gereja harus terus bergerak. Apapun keadaannya, saudara-saudara. Ya, baca ayat ini sama-sama. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapa di surga masih bekerja, say yes. Dan kalau Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, maka Bapa adalah pribadi tersibuk di seluruh alam jagat raya ini. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Karena Ia terus bekerja. Ia bekerja dalam segala hal. Ia bekerja untuk kebaikan saudara. Dan kalau benar ia bekerja untuk saudara, untuk saya, maka beliau adalah pribadi yang sangat sibuk, amat sangat sibuk. Sampai detik ini kita harus terus bergerak. Anda tidak dapat mendorong seseorang ke tangga kecuali dia bersedia memanjatnya sendiri. Setuju? Jadi saudara sendiri harus bergerak. Jangan menunggu untuk bergerak. Terus bergerak. Teruslah bergerak. Gereja teruslah bergerak. Terus melakukan ekspansi. Mengapa kita harus terus bergerak? Karena Tuhan ingin Anda dan saya terus bergerak. Saya senang kalau saya melihat teman-teman yang saya lihat postingan mereka ada di mana happy gitu ya. Saudara ya memang kalau hidup harus dibawa happy ya saudara ya. Kalau saudara mengurung diri terus aja ya, waktu yang lewat itu nggak akan kembali ya. Nanti sebentar saya lihat mereka ada di mana sekeluarga ngumpul ya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Anda sangat menikmati hidupmu ya. Jika Anda ingin terjadi kegerakan dalam hidupmu, keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayananmu, Anda harus terus bergerak dan pastikan Anda bergerak maju, tidak mundur. Say yes, amin. Terus maju. Tuhan ingin kita bergerak. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bayangin saudara, seumur dunia ini beliau tidak tertidur dan tidak terlelap. Tuhan ingin kita bergerak. Saudara, menariknya ketika orang-orang berhenti bergerak, maka Tuhan tidak melakukan gerakan sama sekali. Kembali ke teks ya, saudara perhatikan. Kita kembali lagi ke ayat pasal 4. Ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Sampai 15 tahun itu tidak ada kegerakan sama sekali.
Ketika saudara stop bergerak, tidak ada pergerakan dari langit. Ketika mereka stop bergerak untuk membangun bait suci, semua yang lain berhenti juga. Bahkan Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam 15 tahun ini. Tuhan tidak melakukan apa-apa di antara mereka. Lalu saudara lihatin pasal 5. Kita baca ya. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi, dibantu oleh nabi-nabi Allah. Ayat 5, baca ayat 5 saudara. Ayat 5. Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal ini. Selama 15 tahun Tuhan tidak bergerak untuk proyek itu. Sampai Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bernubuat, lalu Zerubabel dan imam besar Yesua mulai bergerak. Saudara perhatikan ayat 5. Saudara tahu waktu mereka mulai bergerak, maka musuh-musuh yang sama itu kembali, yang 15 tahun yang lalu ngerecohi, sekarang datang lagi. Lalu mereka katakan, siapa suruh kamu membangun? Lalu mereka bukan saja melakukan itu, mereka mulai mencatat. Siapa namanya? Zerubabel. Siapa lagi? Hagai. Siapa? Zakaria. Siapa? Yesua. Posisinya sebagai apa? Ketua panitia. Si A sebagai bendahara. Dicatat dengan tujuan dilaporkan ke atas. Saudara ciut enggak? Saya kira pasti ciut. Kalau saudara hari ini jadi Muhammad Kece, pasti ciut nyali saudara. Tidak gampang menjadi seperti itu. Benar? Lalu dilaporkan, tetapi lawan dari apa yang mereka lakukan kemarin mereka berhenti. Di sini mereka tidak berhenti. Ketika mereka tidak berhenti, ayat 5 mengatakan mata Allah mengamat-amati. Lihatin saudara. Jadi ketika mata Allah tertuju kepada mereka, maka orang-orang itu tidak berani dengan kekerasan menyuruh mereka berhenti. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ketika saudara mau bergerak, maka surga akan melakukan kegerakan. Ketika saudara mulai bergerak, maka Tuhan Allah mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Ketika saudara bergerak, maka Tuhan mengubah ancaman menjadi berkat. Ketika Tuhan bergerak, maka semua hal yang jahat diubah membawa keuntungan kepada umat Allah. Dan kalau saudara baca selanjutnya, saudara akan tahu peristiwa itu ya. Di pasal 5. Pasal 6, pasal 6. Ayat 6. Oleh sebab itu hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai serta rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Diusir ini. Jauhkan dirimu dari sana, biarkan pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni dari penghasilan kerajaan daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan saksama dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Tuhan sungguh mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi orang-orang ini berniat jahat. Mereka melaporkan
orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sedang membangun, tetapi hasilnya itu luar biasa. Saya suka membaca satu ayat saja ya, ayat 11 dan 12. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan. Siapa yang melawan perintah ini, rumahnya dicabut satu tiangnya, taruh depan rumah, dan orang itu digantung. Saudara lihatin, bagi Tuhan tidak sulit mengubah kutuk menjadi berkat. Seperti membalikkan telapak tangan. Jadi kalau saudara mau bergerak, Tuhan akan bergerak dengan saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Hagai? Apa yang Hagai katakan kepada mereka? Saudara buka kitab Hagai. Hagai, Sakarya, Maleaki. 3 kitab sebelum 2 kitab terakhir. Hagai. Pasal 1. Yang ketiga adalah mengapa kita harus bergerak. Yang ketiga, karena pekerjaan Tuhan harus diselesaikan. Kita lewati. Yang ketiga aja. Karena, yang tadi aja. Ya. Karena rencana Tuhan harus digenapi. Karena tujuannya adalah mereka pulang itu untuk membangun bait suci. Betul saudara? Halo, amin? Halo. Mari kita ke kitab Hagai. Hagai ngomong apa sih? Sampai orang-orang ini kemudian tergerak lalu mereka tidak takut mereka membangun bait suci. Ayat 2, pasal 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagimu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, dan aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, anggur, minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, ke atas segala hasil usaha. Ini yang diomongkan Hagai. Jadi mereka setelah menerima regulasi dari pemerintah, mereka katakan, ini belum waktunya. Dengarkan, waktumu tidak sama dengan waktu Tuhan. Amin. Tidak akan sama. Kita tidak pernah sama waktunya dengan Tuhan. Ketika Tuhan ingin mereka bergerak, mereka bilang bukan waktunya Tuhan. Tapi firman Tuhan ini datang dan berkata kepada mereka, lihat keadaanmu. Kamu itu menaburnya banyak. Nampaknya kamu sibuk. Nampaknya kamu tambah jam kerja. Nampaknya kamu nyambi ini nyambi itu. Tapi kamu setelah membawa pulang ke rumah, aku meniupnya, terbang semuanya. Diambil tuyul. Eneng-eneng masalah. Engkau menabung, tapi itu kantongmu seperti bolong. Jadi nabung-nabung tapi keluar.
Karena apa? Karena rumahku masih seperti reruntuhan. Kamu sibuk saja ngurusin dirimu sendiri. Ini sudah ada akhir zaman. Apakah kita masih perlu gereja? Berapa banyak yang percaya kita butuh gereja? Ya. Entah keadaan baik atau tidak baik, gereja harus ada. Say yes. Untuk menjalankan fungsi penginjilan harus ada gereja. Jemaat Tuhan harus di-equip, harus disiapkan, dilengkapi supaya mereka memenuhi panggilan ilahi mereka. Amin saudara. Sudah tidak bisa melakukannya sendiri. Jujurlah kepada dirimu sendiri. Kehidupan ibadahmu gimana? Berantakan bukan? Kalau tidak ada orang lain mendorong saudara, benar? Seseorang kirim pesan, terima kasih tante, setiap hari saya sudah dengar firman Tuhan yang saya kirim tiap hari. Hati jadi ayam. Jadi kalau nggak dikirimin berarti nggak ayam. Kalau gereja tidak ada, siapa yang memperlengkapi orang percaya untuk bisa mengejar tujuan panggilan ilahi? Ya ada. Gereja harus ada untuk fungsi penggembalaan. Benar enggak? Apa saudara bisa digembalakan melalui YouTube? Apakah ada pendeta YouTube yang datang kepada saudara kalau saudara susah? Betul? Gereja itu harus ada. Gereja harus tetap menjalankan panggilannya, fungsinya. Dengarkan saya baik-baik ya. Andai kata gereja ditutup 10 tahun lagi, tidak akan menghilangkan tanggung jawab saudara, tanggung jawab saya kepada Tuhan, kepada gerejanya. Say yes. Jadi bukan sudah bilang, syukurlah gereja gak ada, aku gak usah kasih persembahan. Gereja masih tutup ya. Tahun depan baru buka, oh berarti gak ada persembahan, gak ada perpuluhan. Salah saudara. Rencana Tuhan harus dilaksanakan. Coba saudara perhatikan, apakah kantong saudara seperti bolong? Saudara sudah, kalau orang Ambon bilang palak sana palak sini, ya sudah kerja sana sini, sudah berusaha, saudara berusaha nabung tapi selalu. Coba saudara perhatikan, saudara tidak bisa mengabaikan panggilan ilahi dalam hidup kita. Gereja harus selalu bergerak. Itulah sebabnya saya pergi kemanapun dan tidak peduli. Takut enggak? Iya. Khawatir enggak? Iya. Bisa mati enggak? Bisa. Tapi kalau saya mati saya pergi ke surga. Dan saya harus berterima kasih kepada orang-orang yang terus bergerak demi Injil. Saya ingin memberi apresiasi kepada Pak Heri dan Bu Heri Glodokan. Yang di masa-masa sukar ini saya setiap saat saya telepon, masker. Pasien bertimbun-timbun. Bukan cuman didoakan, ditampung di rumahnya, tidur di sana, makan di sana. Siang malam kadang gak tidur. Saya bilang, jarang saya nemu orang kayak gini. Ini adalah orang Samaria dalam konteks perjanjian baru yang murah hati yang diajarkan Yesus. Saya harus teriak-teriak, masker, masker. Pasiennya nggak pakai masker, masker. Itulah sebabnya saya terus bergerilya. Karena Injil tidak boleh berhenti. Ada banyak orang ingin diselamatkan. Di masa-masa sukar semakin banyak orang butuh saudara. Butuh didampingi. Kita senang aja butuh teman. Apalagi pada saat kita susah. Amin. Saat saudara susah bahkan setan pun nggak kenal saudara. Kalau saudara senang banyak kawan. Saudara susah, setan aja gak mau dekat. Takut dimintain, takut direpotin. Tapi saya kasih tahu kepada semua staf, kerja, komsel, buka. Tertular diobatin. Mati sana dikubur. Gak apa-apa. Mati sekarang kita ikuti trip pertama. Istirahat. Sudah mau ikut trip keberapa? Mau tunggu trip ketiga. Saat kesusahan besar. Jadi orang yang mati sekarang, entah COVID, entah apa, dia beruntung, dia berbahagia. Say yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katanya enggak takut mati.
Tanggung jawab saya cuma 2 anak yang belum selesai. Kalau suami saya, kalau saya mati, dia bilang nanti dia nikah lagi. Ya enggak apa-apa. Kalau mati ya wes. Tapi tugas saya untuk merawat domba-domba tidak boleh diabaikan. Entah dia sakit, entah dia COVID, entah dia apa. Tugas saya, penggembalaan, penginjilan, pemuritan harus. Ini tentang tanggung jawab. Kalau kita bergerak, surga akan bergerak dan mendukung kita. Kenapa kita harus bergerak? Oleh karena kehidupan itu tandanya adalah kita bergerak. Yang kedua, oleh karena Tuhan ingin kita bergerak. Sebab ketika kita bergerak, Ia akan menyatakan kegerakan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, ketika kita bergerak, kita memenuhi rencana Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Tuhan. Ora basyakara la pada basyiri. Saudara-saudara, di peringatan ke-31, saya memanggil saudara untuk kita bersama-sama memikirkan penyelesaian pembangunan. Kami tidak membagikan amplop untuk saudara, tetapi saya mengetuk hati saudara dan berharap Tuhan menggerakkan hati saudara untuk kita menyelesaikan pembangunan di depan, supaya dia tidak tetap seperti reruntuhan. Ya, orang berlalu lalang dan masih seperti itu, ya. Saya mengetuk hati saudara. Saudara yang hari-hari ini menerima berkat lebih. Bahkan waktu saudara kurang pun, kita akan bersama-sama mendukung penyelesaian pembangunan. Amin. Kita punya tanggung jawab. Saya kan tidak mungkin nanti harus taruh kotak amal di depan, ya, di pintu masuk, di jalan gitu. Kemudian menugaskan Mbak Ambar, Pak Yuli, nyegat-nyegat orang untuk nyumbang. Tidak. Tapi saya sedang mengetuk hati saudara. Perhatikan keadaanmu. Kalau engkau merasa selalu kurang, barangkali engkau kurang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Jikalau engkau menabung tapi enggak pernah ngumpul, engkau barangkali kurang memperhatikan rumah Tuhan. Gereja harus ada, harus eksis. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, untuk mengingatkan kita semua akan panggilan kita menyanyikan sebuah lagu ini. Panggilan gereja, panggilan orang percaya bagi bangsa Indonesia. Kita nyanyikan sama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang saya katakan kepada saudara adalah kebenaran. Saya mendapatkan firman Tuhan ini hari Minggu sebelum saya ingat kalau kita ada ulang tahun. Saya sudah lupa sebetulnya, ya, karena kita melalui semuanya dengan senyap. Tapi 31 tahun saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengira keliru. Saya pikir masa sih 31 tahun, ternyata saya hitung benar 31, ya. Ya. Mari kita nyanyikan nyanyian ini bersama-sama sebagai beban, sebagai panggilan. Saudara mungkin tidak bisa pergi menginjil, tapi saudara harus dukung penginjilan lewat doa, lewat investasi keuangan. Kita mendukung pekerjaan penginjilan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi
bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tugas kita bagi bangsa Indonesia menjangkau jiwa bagi Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh pujian dan ucapan syukur atas kasih dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh merayakan ulang tahun Gereja Sidang Jemaat Filipi yang ke-31. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan gereja ini. Kami menyerahkan gereja ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Sarah, Bapak Daniel, beserta seluruh staf, para pelayan Injil ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami serahkan gereja jemaat Filipi ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan akan menjadikan gereja ini gereja yang menjadi jawaban atas seluruh kebutuhan umat-Mu. Tuhan menjadikan gereja ini tanda ajaib di kota ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan memberkati sehingga gereja ini boleh memberitakan berita keselamatan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terpujilah nama-Mu.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati beliau-beliau ini untuk boleh memimpin negara Indonesia, menjadikan negara yang adil dan makmur. Kami juga berdoa untuk personil TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, dan juga para personil Kepolisian Republik Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh menjadi alat untuk menjaga keamanan, persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rumah sakit di seluruh Indonesia, tenaga medis dan paramedis, dan juga untuk seluruh relawan COVID-19. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari COVID-19 supaya mereka boleh melayani rakyat Indonesia. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat sakit penyakit, segala macam virus COVID-19, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kematian massal, tetapi yang ada adalah kesembuhan massal di seluruh Indonesia, sehingga COVID-19 tidak ada lagi di Indonesia, sehingga semua tatanan boleh berjalan dengan normal. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami serahkan seluruh jemaat Filipi ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya memanggil para petugas perjamuan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak hidup dari lambang, tetapi dari kuasa Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Kami yakin tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Hamba berdoa supaya setiap orang yang hari ini kondisi tubuhnya lemah, dalam nama Yesus ketika mereka menerima perjamuan kudus mereka sembuh, pulih dalam nama Yesus. Engkau menaruh tanda darah-Mu di hidup kami dan memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus. Sejauh timur Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, marilah makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit di tubuh saudara, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Marilah minum dalam nama Yesus. Syukur. Ada kuasa dalam darah berkata, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Akan ada suatu acara simbolik berkaitan dengan ulang tahun gereja. Saya akan memanggil saudara Pak Ivan maju ke depan untuk memimpin acara ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita mengucap syukur karena di bulan ini kita sudah bisa beribadah kembali, dan saya mengucap syukur melihat antusiasme Bapak Ibu ya hampir penuh, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini tidak terasa 31 tahun gereja ini berdiri ya. Dimulai dari Gang Mriwis ya Bu Sarah? Iya. Ya, dari Gang Mriwis dekat Soto Sorpelem, ya kan? Lalu pindah ke tempat ini dan 31 tahun kita ada, dan Bapak Ibu adalah bagian dari sejarah GSA Filipi. Yes. Nah, hari ini mungkin kita nggak bisa merayakan acara secara besar-besaran seperti tahun-tahun lalu karena kondisi dan sebagainya, tapi tidak mengurangi ya rasa syukur dan pujian karena kita masih ada di tempat ini, masih bisa beribadah bersama, semua karena kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita merayakan 31 tahun Gereja Filipi ada, dan saya minta Bapak Ibu Diaken, Pak Yuli,
bisa dibawa ke depan. Ya, Bu Sarah bisa, ya. Kita akan menyalakan secara simbolik, ya, 31 tahun, angka yang enggak kecil, ya. Dan kita sudah 30 tahun, itu artinya orang dewasa gitu ya Bu ya. Ya. Mari Bu Sarah, silahkan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, pada kesempatan yang indah ini, gereja akan mengucapkan terima kasih buat setiap kita yang sudah berperan. Kita bersyukur kita punya gedung yang lebih besar, kita punya panggung yang lebih baik, dan semua itu karena Bapak Ibu. Ya, dan hari ini mewakili jemaat, Ibu Sarah akan memanggil beberapa mereka yang sudah menjadi bagian dari gereja Filipi. Ya. Namanya udah disebutkan. Dari perwakilan sekolah minggu, saya memanggil Ibu Tuti, bisa maju ke depan. Kemudian dari perwakilan kaum muda, kasih tepuk tangan dong. Beri tepuk Ini tangan mewakili dong. kita semua. Perwakilan kaum muda, ada Nona Michelle, bisa maju ke depan. Dari perwakilan kaum wanita, Ibu Endang. Dari perwakilan kaum pria, Bapak Heri Hendra. Kemudian Pak Simon untuk mewakili Diaken. Kemudian masih ada satu lagi yang spesial, yaitu Bapak Hendra Wibawa, bisa maju ke depan. Ini para sesepuh kita, salah satu. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Pak Hendra. Engkong. Ya. Di sebelah, di setengah aja. 1, 2, Mari Ibu. 5, 6. Kami mengundang para diaken yang bertugas untuk memberikan potongan kue. Pak Alvin, siapa? Tepuk tangan Bapak Ibu, Pak Hendra.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang mewakili jemaat Tuhan, baik dari kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, kaum muda, dan sesepuh yang paling sepuh, yang kalau saya bersaksi paling setia adalah Pak Hendro. Yang doa pagi sampai sakit, sampai apa itu pada sejak dulu di zaman meriwis itu ya sampai hari ini. Termasuk paling sepuh, paling lama di gereja ya. Kita kasih tepuk tangan atas nama gereja. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua ketekunan, kesetiaan, dukungan dari jemaat Tuhan dan Bapak Ibu yang telah setia mendukung gereja ini dalam pelayanan. Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Oh ya, kita berdoa mengucap syukur untuk gereja dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi berterima kasih karena Engkau telah memberikan orang-orang terbaik bagi gereja ini yang tidak lelah-lelahnya menaruh hati mereka berurai air mata untuk gereja ini bisa tetap survive sampai hari ini. Kau juga memberkati semua jemaat yang datang kemudian, yang berkomitmen, yang setia di gereja ini dalam tahun-tahun selama mereka ada bersama-sama dengan kami. Berkati mereka dengan tidak kurang-kurang, kesehatan yang baik, kekuatan berlimpah-limpah, damai sejahtera, kebahagiaan, terutama lindungi mereka dari penularan COVID. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu bisa kembali. Rotinya boleh dimakan, itu asli ya. Ya. Tapi pas 6 saya nggak kumanan ya. Hati-hati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. 31 tahun memang lama ya. Dari Pak Hendro itu masih muda, jalannya nggak gitu ya. Masih lari. Sampai jalannya pelan, dari masih lari. Luar biasa ya, kita doa pagi ya. Di dekat Soto Isor Pelem. Mari kita akan memberikan persembahan. Bapak, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, persepuluhan kami, persembahan-persembahan khusus. Dan Tuhan ingat kepada kami membuka tingkap-tingkap langit di atas kepala kami dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di dalam nama Yesus. Amin. Saat kenyataan berada di luar anganku, hari
satu persatu kehidupan pribadi mereka, pernikahan mereka, dilahirkan setiap hari. Berkati keturunan mereka, berkati setiap pekerjaan dan usaha, pelayanan kami semua. Apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tuhanlah yang membuat berhasil, bukan kami yang membuatnya. Dan kalau kami percaya Tuhan yang membuatnya, kami tahu Tuhan akan menggerakkan seluruh alam semesta ini untuk membuat kami tetap berhasil. Lindungi kami dari kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit sampai maut. Akhirnya jemaat Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini. Tetap kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman Bapak Ibu.